Sistem kafala dan tumbal 6.500 pekerja. Ternyata polemik tidak hanya berhenti sampai di sana. Negeri saudagar minyak itu juga memiliki catatan buruk terhadap hak asasi manusia terkait buruh migran yang terlibat pada pembangunan arena World Cup. Pada Oktober 2017, Konfederasi Serikat Pekerja Internasional mengumumkan kesepakatan Qatar dengan Organisasi Perburuhan Internasional untuk secara substansial mereformasi kafala. Sejak saat itu, otoritas Qatar melakukan beberapa reformasi. Namun perubahan itu tidak cukup efektif. Implementasinya pun tidak merata dan faktanya sistem kafala masih marak dijumpai. Kafala ialah sebuah sistem yang dipakai untuk mengawasi para pekerja migran yang lazimnya bekerja sebagai tukang bangunan atau pembantu rumah tangga di negara-negara Arab termasuk Qatar. Sistem itu mewajibkan seluruh tenaga kerja tidak terlatih mempunyai sponsor atau majikan yang bertanggung jawab atas dokumen dan status hukum mereka. Praktik tersebut kerap kali dikritik oleh organisasi pemerhati hak asasi manusia sebab dapat melanggengkan eksploitasi para buruh. Banyak majikan yang menyita paspor lantas memperlakukan mereka dengan amat buruk tanpa konsekuensi hukum. Kafala menyebabkan para buruh migran dalam posisi lemah karena paspor serta dokumen krusial lainnya dikuasai pihak sponsor sehingga mereka tidak mungkin pindah kerja tanpa restu dari majikan. Akibatnya majikan atau sponsor kerap memperlakukan buruh migran dengan semena-mena. Mereka tidak akan bisa melarikan diri dari perlakuan buruh. Menurut data dari Human Rights Watch, Qatar memiliki angkatan pekerja migran lebih dari 2 juta jiwa yang mencakup 95% dari total angkatan kerja. Ada sekira 1 juta di antaranya yang bekerja dalam bidang konstruksi. Oleh sebab itu, pemerintah Qatar tidak tampak menyikapinya dengan terlalu serius. Pasalnya sebagian besar buruh bukan warga Qatar yang sudah terakhir sultan sejak dalam kandungan. Amnesty International turut melaporkan bahwa telah terjadi eksploitasi terhadap buruh migran yang membangun fasilitas Piala Dunia seperti Khalifa Stadium. Kondisi pekerja di tempat penampungan teramat mengenaskan. Mereka mungkin lebih pantas untuk disebut dengan budak dibanding pekerja. Mereka dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka telah digaji dengan layak kendati pada kenyataannya tidak demikian. Amnesty International mengungkapkan fakta-fakta mengejutkan antara lain 1. 79% pekerja membayar ongkos rekrutmen kepada entitas sponsor yang mana terlalu tinggi sehingga tak jarang dianggap utang yang perlu dibayar oleh buruh kepada majikannya. 2. Pihak kontraktor kerap tak memberi hari libur kepada buruh migran. Bahkan dijumpai pekerja yang tidak pernah libur selama hampir 5 bulan. 3. 25% pekerja takut melaporkan masalah kesehatan, nasib, serta faktor keselamatan kerja akibat takut dipecat. 4. Ada 4 dari 10 kontraktor mengaku telah menyita paspor pekerja migran dan itu termasuk pelanggaran. Ada lebih dari 6.500 pekerja migran dari India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka telah meninggal di Qatar sejak memenangkan hak menjadi tuan rumah Piala Dunia 10 tahun silam, seperti yang dilaporkan oleh The Guardian. Data itu didapatkan dari sumber-sumber internal pemerintah, artinya rata-rata 12 pekerja migran telah meregang nyawa setiap minggunya sejak Desember 2010. Tak kalah jalan-jalan di Doha mempenuhi dengan kerumunan sultan yang menari-nari saat merayakan kemenangan Qatar. Jumlah korban tewas sejatinya tidak lebih tinggi dari angka-angka itu sebab belum termasuk kematian dari beberapa negara yang mengirim pekerja ke Qatar, seperti Filipina dan Kenya. Angka kematian yang terjadi pada bulan-bulan terakhir periode tahun 2020 juga belum tercatat. The Guardian juga mengungkap kurang adanya transparansi dalam pencatatan kematian buruh di Qatar. Kedutaan besar di Doha dan pemerintahan negara pengirim tenaga kerja enggan membeberkan data kemungkinan lantaran alasan politik. Temuan tersebut mengungkap kegagalan Qatar dalam melindungi 2 juta tenaga kerja migrannya. Mereka juga telah gagal menyelidiki pemicu dari tingginya kasus kematian di antara pekerja yang sebagian besar berusia muda. Di balik data itu terdapat banyak kisah mengenai keluarga yang hancur akibat ditinggalkan oleh anggota keluarganya yang menjadi tulang punggung. Para pesepak bola pun turut mengecam maraknya pelanggaran HAM terhadap persiapan Qatar sebagai penyelenggara. Mereka beramai-ramai menggelar aksi simbolik sebagai wujud perlawanan pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Timnas Inggris, Norwegia, Jerman, dan Belanda memprotes pelanggaran HAM. Pekerja asing di negara tajir melintir itu dengan mengenakan kaos khusus yang bertuliskan Human Rights.
Meski aroma anyir sudah tercium sejak awal dan mereka telah dihujani dengan berbagai polemik, ironisnya hingga kini belum ada wacana untuk mengevaluasi ulang pelaksanaan Piala Dunia di negeri para sultan tersebut. FIFA menegaskan bahwa mereka masih berkomunikasi seperti biasa dengan komite pelaksanaan di Qatar. Semua masih berjalan normal, tak satupun kekuatan manusia yang mampu menjegal mereka saat ini, lantaran sumber daya minyak mereka yang tak terbatas. Mungkin nanti kehendak Tuhan yang akan langsung menegur Qatar atas semua tindakan kejam dan semena-mena mereka terhadap kaum buruh.